Setelah kalian lihat video tadi, mungkin kalian jadi bertanya-tanya, itu gambar apa sih gitu? Kayak semacam daging gitu di dalam hidung. Mungkin beberapa dari kalian juga memang datang untuk mencari tahu tentang hal tersebut. Karena memiliki keluhan nih, kayaknya di hidung saya kayak terasa mampet terus kayak ada suatu gitu dalamnya. Dan pas ngaca nih, biasanya kelihatan tuh ada suatu tonjolan seperti daging kayak gitu. Gambar di endoskopi hidung tadi adalah suatu polip nasal atau polip hidung. Nah, masa seperti itu biasanya terjadi akibat suatu peradangan kronik atau menahun. Paling sering sih karena peradangan yang disebabkan karena alergi. Karena misalnya Anda alergi sama udara dingin di pagi hari, maka tiap pagi menyebabkan inflamasi atau suatu peradangan di hidung ya, jadi bersin-bersin, pilek gitu ya. Nah, lama-kelamaan bisa menyebabkan terbentuknya suatu polip. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang polip hidung? Saya Dr. Bimo, yuk kita bahas bareng-bareng. Bicara tentang polip hidung, ini dia semua hal yang perlu kalian tahu tentang polip hidung. Yaitu dari mulai apa itu polip hidung, bagaimana sih gejalanya, bagaimana polip hidung dapat terdiagnosa, kenapa bisa terbentuk polip hidung, apakah polip hidung berbahaya, dan juga bagaimana penanganannya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu polip hidung. Polip hidung adalah suatu pertumbuhan jaringan bertangkai, berbentuk tetesan air yang dapat berkembang di lapisan hidung Anda. Biasanya ditemukan di dalam rongga hidung atau sinus, yaitu suatu rongga di dalam tulang wajah Anda yang berhubungan dengan hidung. Walaupun berupa benjolan atau pertumbuhan jaringan, mereka tidak bersifat kanker dan seringkali diakibatkan oleh peradangan yang berkelanjutan yang disebabkan oleh rhinosinusitis kronis atau peradangan pada hidung dan juga rongga sinus. Karena alasan ini, terdapat istilah yang dinamakan rhinosinusitis kronik dengan nasal poliposis yang sering digunakan pada penyakit ini. Nah, sekarang apa aja sih gejalanya? Pada pasien dengan polip hidung, jika ukurannya kecil, Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda memiliki polip. Namun, semakin besar ukurannya, semakin besar juga kemungkinannya menyebabkan masalah. Termasuk hal-hal seperti sumbatan hidung karena ukurannya sudah menutupi rongga hidung, sehingga hidung terasa mampet. Mungkin Anda menjadi kesulitan bernafas melalui hidung, sehingga bernafas melalui mulut. Lalu, karena polip hidung ini disebabkan karena suatu peradangan yang kronik, maka akan disertai juga dengan hidung yang meler, dan juga postnasal drip, atau mengalirnya ingus melalui tenggorokan. Bila peradangan disebabkan oleh alergi, Anda juga mungkin sering mengalami bersin-bersin yang berulang ketika menemui suatu paparan tertentu, seperti udara dingin atau debu. Nasal polip ini juga bisa menyebabkan Anda menjadi mendengkur karena adanya sumbatan pada saluran nafas, serta sakit kepala yang kronik apabila telah menyebabkan masalah pada sinus Anda. Nah, lalu bagaimana polip dapat terdiagnosa? Apabila Anda pergi ke dokter, bila diperlukan, maka dokter akan melakukan pemeriksaan rhinoskopi, baik dengan menggunakan spekulum hidung atau dengan menggunakan alat berupa endoskopi, yaitu kamera yang dimasukkan ke dalam rongga hidung atau sinus untuk memeriksa keadaan di dalamnya. Dari pemeriksaan tersebut, maka akan ditemukan suatu massa bertangkai yang biasanya warnanya itu pucat, karena dia disebabkan oleh peradangan kronik tadi. Kira-kira kenapa bisa terbentuk suatu polip hidung? Seperti yang tadi telah disebutkan di awal, bahwa sebab terjadinya suatu polip nasal adalah akibat suatu peradangan yang berlangsung lama, sehingga menyebabkan suatu pembekakan hingga pertumbuhan jaringan yang abnormal. Peradangan yang terjadi bisa disebabkan karena suatu infeksi akibat bakteri atau jamur. Namun, berdasarkan penelitian juga didapatkan bahwa polip hidung berkaitan erat dengan suatu riwayat atopi atau alergi. Bisa dalam bentuk asma atau rinitis alergi, atau alergi yang menyebabkan terjadinya peradangan pada hidung. Hal ini terjadi karena paparan alergi seringkali menyebabkan reaksi peradangan yang berkepanjangan. Misalnya saja Anda alergi terhadap udara dingin, sehingga di pagi hari Anda seringkali bersin-bersin dan menjadi meler karena terpapar udara dingin. Hal ini sangat berpotensi untuk berulang dan terjadi dalam waktu yang lama, sehingga memungkinkan untuk terbentuknya suatu polip hidung. Mungkin ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah polip hidung berbahaya atau tidak? Polip hidung secara umum tidak berbahaya karena bukan merupakan suatu lesi kanker.
Namun, tetap perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan apakah benjolan tersebut benar-benar polip atau benjolan yang lain. Namun, polip hidung juga bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Antara lain, ada yang disebut dengan obstructive sleep apnea atau kesulitan bernafas saat tidur, dikarenakan adanya massa yang menghalangi aliran udara di hidung. Selain itu, tingginya kemungkinan terjadi infeksi dan juga penumpukan cairan di rongga sinus. Hal ini biasanya terjadi karena massa polip di hidung sangat besar, sehingga menutupi muara daripada rongga sinus. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan daripada cairan di rongga sinus, menyebabkan nyeri kepala, terutama di daerah wajah, dan semakin parah ketika menunduk atau misalnya dalam posisi bersujud. Terus kira-kira gimana cara penanganannya? Secara umum, penanganannya dibagi menjadi dua, yaitu secara medikamentosa dan juga pembedahan. Penanganan secara medikamentosa artinya penanganan dengan obat-obatan. Pengobatan secara medikamentosa berguna dalam menurunkan reaksi peradangan di hidung, sehingga dapat meredakan peradangan di hidung dan mencegah tumbuhnya polip, serta membuat polip yang sudah ada menjadi mengecil. Obat-obatan yang diberikan semuanya tergantung dari apa penyebabnya. Apakah peradangan ini terjadi akibat suatu infeksi, alergi, atau hal yang lainnya. Obat-obatan yang diberikan bisa dalam bentuk semprotan hidung ataupun pil yang diberikan secara sistemik. Selain pengobatan secara medikamentosa, pada polip yang lebih besar dan sudah mengganggu, bisa dilakukan tindakan bedah, berupa polipektomi atau pengangkatan daripada polip. Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan polip tersebut. Namun, setelah operasi, pasien juga tetap harus mendapatkan obat-obatan, karena dasar dari terjadinya suatu polip adalah peradangan. Sehingga apabila peradangan tidak dapat diatasi, maka polip dapat tumbuh kembali. Berdasarkan statistik, didapatkan terjadinya suatu kekambuhan pada 5-10% pasien yang telah menjalani operasi. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena dasar penyakitnya berupa alergi memang sangat sulit disembuhkan. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjauhi pencetus dan juga mengendalikan keluhan. Namun dengan manajemen yang tepat, hal ini dapat dikendalikan dan tidak akan menjadi masalah yang serius. Nah, semoga info yang dibagikan bermanfaat dan juga dapat dimengerti. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan komentar di bawah. Dan juga share video ini ke teman-teman atau keluarga yang barangkali membutuhkan informasi ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video mengenai info kesehatan setiap minggunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.